Selamat pagi anak kelas 4. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Hari ini kita akan masuk tema 7. Alangkah indahnya keragaman di negeriku. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 1 di buku halaman 4. Menggali pengetahuan dan baru berdasar teks bacaan. Nah, bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyan itu sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Kita lanjut ke poinnya ya. Yang pertama, macam suku bangsa. Suku bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bangsa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, keragaman yang memiliki bangsa Indonesia tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia itu tinggi terbesar di pulau-pulau Indonesia. Mereka mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian, hutan, pesisir, dataran rendah, perdesaan hingga perkotaan. Di sini ada contoh gambar, ada dari suku Melayu, suku Batak, kemudian di sini ada suku Dayak, suku Papua. Nah, kemudian berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331 suku. Nah, berdasarkan suku tersebut, sensus tadi, jumlah suku bangsa Indonesia yang terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan kelompok terbesar berikutnya. Banyak suku-suku terpencil terutama di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggota ratusan orang. Kemudian di halaman 6, perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Setiap suku bangsa di Indonesia ini mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya atau serta ciri khas suku bangsa tertentu. Nah, salah satunya cara hidup, perbedaan dalam transportasi. Nah, di bawah ini contoh yang pertama ada kuda atau kuda kendi. Kalau yang kita tahu ini dalamannya. Kalau di Sumatera Barat namanya kuda bendi. Namun, transportasi kuda bendi ini sudah jarang terlihat. Alat transportasi tersebut hanya ada pada hari-hari tertentu seperti hari pasar yang ramai. Lalu ada ojek sepeda. Ini ojek sepeda. Ojek sepeda ini menjadi primadona transportasi Indonesia sejak tahun 70-an. Saat ini ojek sepeda sudah mulai dilupakan karena semakin banyak transportasi modern yang memudahkan masyarakat. Namun ada beberapa kawasan tertentu yang masih dapat dijumpai ojek sepeda seperti di stasiun kota, pusat bisnis Glodok, Jakarta, atau kita bisa temukan di Kota Tua. Itu lokasinya ada di Jakarta ya. Selanjutnya ada alat transportasi beca. Beca ini juga sudah jarang kita temui.
Namun beca ini ada dua jenis beca yang biasa digunakan, yaitu beca yang mengemudi di belakang biasanya terdapat di Jawa. Ada beca yang dengan mengemudi di samping yang biasa ditemukan di Sumatera. Ini yang sering kita temui di daerah kita ya. Sekarang juga sudah langka beca ini. Lalu kemudian ada dokar. Dokar itu alat transportasi tradisional yang menjadi salah satu warisan budaya Jawa Tengah, ciri khasnya tersendiri. Dokar dapat ditemukan di beberapa tempat wisata Yogyakarta, contohnya itu seperti di Pantai Parangtritis, alun-alun Kidul. Lalu ada di Malioboro juga. Dokar berbeda dengan andong. Dokar hanya mempunyai dua roda dan ditarik oleh satu kuda. Kemudian ada andong. Andong masih kita jumpai di Yogyakarta atau di Solo, di daerah sekitarnya, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Sukoharjo. Keberadaan andong ini sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas budaya tersendiri sehingga kini masih terus dilestarikan. Selanjutnya pedati. Pedati ini biasa kita temukan di wilayah perdesaan. Alat transportasi digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang yang ditarik oleh hewan seperti kuda, sapi, kambing, atau kerbau. Sebelumnya sudah mengetahui alat tradisional. Sekarang kita lanjut mengenal macam-macam gaya. Pengertian gaya, apa yang dimaksud dengan gaya? Ada yang tahu? Kita bahas apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Kita hanya dapat melihat akibat dan pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Contohnya, kamu mendorong meja, menendang bola, kuda menarik kereta, atau yang tadi alat tradisionalnya delman, andong, atau kuda bendi. Namun tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Selanjutnya macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu apa saja ya? Yang pertama ada gaya dorong, gaya gesek, gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Sebelumnya gaya gesek. Pernah kan kalian menendang bola? Menendang bola. Bola dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari kaki. Pada saat bergelinding, bola dapat mendapatkan gaya gesekan yang menyebabkan berhenti. Nah, gaya gesekan itu terjadi ketika permukaan bola dan permukaan tanah bergesekan atau bersentuhan. Makin kasar permukaan kedua benda yang bersentuhan, makin besar pula gaya gesekan yang terjadi. Jadi, gaya gesekan inilah yang digunakan orang yang untuk rem sepeda atau berkendara bermotor. Nah, sudah paham? Ya, contoh-contoh gayanya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian nanti kalian kerjakan halaman 10 yang atas dan mengerjakan halaman 11 yang tebal. Di sini ada gambar. Ya, gambar yang satu sedang mengepel lantai. Lalu menggunakan gaya apa? Yang kedua sedang mengangkat ember. Yang ketiga sedang menggunting. Yang gambar keempat ini buah jatuh. Yang kelima ini kipas menyala. Kalian tulis nama kejadian gambar yang di atas ini, ditulis di kolom sini ya. Kemudian kalian isi gayanya yang terdapat dari gambar-gambar tersebut. Sudah. Kemudian di halaman 12 memahami gaya otot. Pernahkah kalian bermain tanah liat atau plastisin?
Nah, mainan ini tangan kita tentu menghasilkan dorongan atau tarikan. Itu juga merupakan gaya. Gaya inilah yang mengubah tanah liat atau plastisin. Ya. Tanah liat atau plastisin jika ditekan bentuknya berubah. Tanah liat atau plastisin merupakan bahan yang mudah berubah bentuk. Nah, gaya otot. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya otot ini? Gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot atau hewan. Contohnya ada di bawahnya nih, bawah gambar. Yang pertama ini ada seseorang anak sedang memain lilin atau plastisin ya. Yang kedua ini sedang tarik tambang dengan menggunakan gaya otot. Kemudian gambar yang ketiga ada kerbau sedang membajak sawah. Nah, contohnya tidak hanya gambar tiga tersebut ini, ada menendang bola, membawa air dalam ember, menari, itu menggunakan otot-otot bagian tubuh kita. Kita masuk pembelajaran 2, mengenal lagu daerah. Lagu daerah itu apa saja ya? Nah, ini contohnya setiap suku bangsa di Indonesia memiliki keberagaman lagu-lagu daerah. Contohnya burung tantina dari Maluku, apuse dari Papua, kincir-kincir dari Betawi, dugong jumpa dari Aceh, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, ilir-ilir dari Jawa Tengah, bubui bulan dari Sunda, dan angin mariri dari Makassar. Nah, di sini ada beberapa lirik lagu daerah dan artinya. Di sini ada lagu apuse. Lagu apuse yang mengisahkan tentang perpisahan seseorang cucu dengan kakek neneknya. Apuse tersebut artinya kakek atau nenek. Kemudian di sini ada lagu Rasa Sayange. Lagu Rasa Sayange ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-menurun sejak dahulu oleh masyarakat Maluku. Lagu ini mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Yang ketiga ada lagu O Ina Nikeke. Nah, lagu ini menceritakan tentang perjalanan seseorang ibu ke kota Manado yang disebut Wenang dalam bahasa Minahasa untuk membeli kue. Waleko diawali artikel M dibaca Mbaleko. Sayangnya yang meminta kue tidak kebagian karena sudah dimakan habis baru meminta. Kita lanjut halaman 20. Sebelumnya sudah kita bahas gaya otot. Sekarang pemanfaatan gaya otot itu tersebut. Nah, kita lihat dari gambar ini gerakan dalam menari. Kita lihat dalam menari ini menggunakan gaya otot. Nah, mereka ini melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Manfaat dari gaya otot ini, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Contohnya apa? Contohnya kayak seperti sehari-hari. Memindahkan buku, memindahkan tas, benda-benda lainnya, atau kursi, memindahkan meja. Itu menggunakan otot. Nah, gaya otot itu yang tadi sudah menjelaskan. Gaya otot ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa kalian kerjakan halaman 21.
yang tabelnya pemanfaatan gaya otot. Contohnya yang pertama, membentuk benda. Contoh kegiatannya ibu membuat kue donat. Lalu yang kedua, membersihkan lantai. Contoh kegiatannya mengepal lantai. Bisa kalian lanjutkan ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, langsung tanyakan kepada wali kelasnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semangat!